Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, mahasiswa Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Dr. Hamka dengan NIM 18010750055. Pada video kali ini, saya ingin membahas proposal penelitian saya mengenai desain dan uji coba animasi 3 dimensi sebagai media pembelajaran sejarah. Berikut penjelasannya. Pada pembahasan pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil adalah sebagaimana untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, perlulah pengolahan pendidikan yang baik untuk dapat mengembangkan kreativitas serta bakat dan minat siswa. Membelajar sejarah sangatlah penting untuk seluruh masyarakat, terkhususnya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, inovasi dalam pembelajaran sejarah perlu ditingkatkan. Melalui animasi dan komik atau film, pengembangan media pembelajaran sejarah telah banyak memberikan hasil positif dalam penelitian lainnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, saya mengambil 2 poin. Yang pertama, media konvensional yang monoton, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak guru-guru yang mengajar hanya sekedar membaca teks yang ada dalam buku tersebut. Dan kedua, kesulitan dalam mencerna pelajarannya, dan hal itu memang sering terjadi dalam kasus-kasus pendidikan kita, di mana banyak sekali siswa-siswa yang merasa hanya mendengarkan dongeng tanpa mengetahui nilai-nilai yang ada dalam sejarah tersebut. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang saya ambil ini adalah sekolah menengah ke atas atau sederajatnya, dan subjek yang saya teliti adalah MAN 2 Kota Bekasi. Kemudian rumusan masalah, sesuai dengan judulnya, saya ingin menerapkan desain dan uji coba pembelajaran terhadap mata pelajaran sejarah. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini memberikan sebuah pengalaman belajar sejarah yang jauh lebih menyenangkan dan berupaya untuk dapat berpikir kritis atas gambaran yang disajikan dalam bentuk digital. Bab 2, kajian teoritis. A. Deskripsi teoritis media pembelajaran dan animasi 3 dimensi. Media pembelajaran menurut Education Association memberikan penjelasan bahwa media dapat diartikan pula sebagai sebuah alat komunikasi yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, serta instrumen yang dipergunakan untuk suatu kegiatan. Hal ini bermaksud pada media pembelajaran itu sendiri, di mana materi yang disampaikan oleh guru dapat dimanipulasikan dalam bentuk yang dapat bisa dilihat, didengar, atau dibaca. Dengan beberapa fungsi, yakni membantu guru dalam tugasnya, membantu para siswa agar lebih meningkatkan dan mempercepat daya pemahamannya, memperbaiki proses belajar mengajar yang berimplementasikan terhadap penggunaan media pembelajaran elektronik. Menurut Rodibert, terdapat 8 klasifikasi media. Yang pertama, media audiovisual gerak. Kedua, media audiovisual diam. Ketiga, media audio semi gerak. Keempat, media visual gerak. Kelima, media visual diam. Keenam, media visual semi gerak. Ketujuh, media audio. Kedelapan, media cetak. Animasi 3 dimensi. Animasi dijelaskan sebagai rangkaian gambar yang bergerak cepat dan terus-menerus yang saling berhubungan dengan satu frame dengan frame lainnya. Jadi, animasi 3 dimensi sendiri ini adalah bentukan dari sebuah objek yang kita lihat dari sisi kanan dan kiri, dan kita mengetahui volumenya yang bergerak cepat dan terus-menerus per frame dan by frame. Setidaknya ada 2 bentuk animasi. Yang pertama,
animasi 2 dimensi yang hanya dapat dilihat dalam satu arah, dan animasi 3 dimensi yang seperti ketahui bahwasannya ini bisa dilihat dari segala arah. Kemudian, dalam pembuatan animasi 3D ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap produksi dan praproduksi. Dalam tahap ini pula, terdapat beberapa tahap yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ide dan konsep. Ide dan konsep merupakan bentuk dasar dari tujuan awal pembuatan film animasi yang nantinya ide dan konsep ini akan menjadi sebuah alur cerita dalam animasi tersebut. Kedua, ada skrip. Skrip ini adalah cerita rekaan yang akan dibuat film dan juga merupakan suatu gambaran kerja keseluruhan dalam memproduksi film. Ketiga, ada storyline yang nantinya ini adalah merupakan inti sebuah naskah yang diambil dari gagasan utama. Kemudian ada take voice yang memproses pengambilan sound atau suara yang dibutuhkan. Kemudian ada storyboard, ialah naskah yang dibentuk dalam serangkaian gambar yang seakan-akan memberikan gambaran real tentang naskah tersebut. Kemudian desain karakter yang merupakan pencitraan dari karakter yang digunakan dalam animasi. Kemudian animatik adalah animasi dasar yang masih berbentuk gambaran kasar dengan sketch atau poli-poli yang sangat minim yang sudah disertai dengan timing yang tepat sebagai gambaran animator selanjutnya. Kemudian, pada tahap kedua, ini tahap produksi. Tahap produksi terdapat juga berbagai tahap. Yang pertama, modeling, yakni pembuatan desain menggunakan software 3D yang dilakukan per karakter atau per aset, yang biasanya dalam proses modeling ini sang animator sering melakukan penjiplakan objek 2 dimensi. Kemudian tahap texturing yang merupakan bagian pemberian warna atau tekstur terhadap objek animasi. Kemudian rigging yang merupakan tahap pemberian tulang pada objek untuk memberikan gerakan-gerakan. Kemudian animating merupakan tahap pemberian gerakan pada objek animasi. Kelima, rendering yang merupakan tahap terakhir pada produksi yang dilakukan pada setiap scan atau mengolah hasil animasi. Dan yang terakhir, tahap pasca produksi. Terdapat 2 tahap dalam tahapan ini. Yang pertama, editing. Animasi yang telah dirender dalam bentuk video ini akan masuk dalam tahap editing video untuk menambahkan efek suara ke dalam video animasi tersebut. Kedua, final render, yang ini adalah setelah proses editing tadi, hasil render ini akan menjadi bentuk video yang digabungkan dengan efek suara yang telah disiapkan. Maka, setelah itu, film animasi siap untuk dipublikasikan. Kemudian, keterkaitan video animasi 3 dimensi terhadap pembelajaran sejarah. Perkembangan sistem komunikasi era digital telah membawa kita terhadap perubahan-perubahan yang mungkin kita sangat rasakan bagi diri kita yang sekarang ini. Oleh karenanya, pelajaran sejarah juga harus dapat ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan perlulah media pembelajaran yang berbasis teknologi tersebut. Oleh karenanya, saya sebagai peneliti ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran berbasis animasi 3 dimensi dalam hal peristiwa yang saya ambil sendiri, Bandung Lautan Api. Bab 3, metodologi penelitian. Dalam tujuan penelitian, peneliti mencoba untuk membuktikan bahwa dengan pendigitalisasian pembelajaran sejarah dalam bentuk animasi 3 dimensi dapat meningkatkan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran sejarah yang sedulunya dianggap membosankan. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Peneliti mengambil subjek penelitian ini di MAN 2 Kota Bekasi pada tanggal 29 Februari tahun 2022. Kemudian, metode penelitiannya. Peneliti mengambil metode yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.